Kita puji Tuhan untuk kesempatan yang istimewa. Kita masih bernapas, kita hidup, sehat semua karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita sudah pelajari sepanjang 3 hari yang lalu bahwa dengan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sementara menyenangkan Tuhan. Dan itu kembali menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kemudian hari kedua, ketika kita hidup saleh, hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan, kita juga sementara menyenangkan Tuhan dan kembali menjadi berkat untuk saudara dan saya. Kemarin kita juga sudah pelajari bahwa ketika kita berdoa atau menjadi pendoa untuk orang lain, sebagai doa perantaraan, kita sementara menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Saudara yang kekasih, mungkin ada yang bertanya ketika pelajaran hari Senin tentang kehidupan yang saleh di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 dan 2, ketika Ayub hidup jujur, hidup saleh, hidup benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dia diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan limpahnya. Dia bahagia karena punya anak-anak, punya harta kekayaan, sehat dan kuat. Dia dijaga, dilindungi, dipagari oleh malaikat Tuhan, sehingga apa saja yang dilakukannya berhasil. Dan mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan saya? Saya sudah setia, saya sudah lakukan apa yang terbaik, saya sudah melayani Tuhan dengan segenap hati. Saya sudah buat yang terbaik untuk Tuhan. Saya sudah setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tetapi kenapa saya masih menghadapi kesulitan? Tetapi kenapa saya menghadapi berbagai macam masalah, tekanan hidup? Pertanyaan itu akan dijawab pada pelajaran hari ini dengan judul Menyenangkan Tuhan Melalui Penderitaan. Ketika kita buka buku Ayub, kita baca kisah Ayub ini. Tidak lama setelah dia menerima segala berkat Tuhan, ketika dia diberkati Tuhan oleh karena kesalehannya, kehidupan yang setia, jujur di hadapan Tuhan, hanya dalam beberapa ayat kita temukan bahwa dia menghadapi tantangan, dia menghadapi kesulitan hidup, hartanya habis, bahkan kesehatannya hilang. Dan itu yang akan kita bahas pada pagi ini. Mari kita nikmati pembacaan firman Tuhan dalam buku Ayub pasal 1, mulai ayatnya yang ke-6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Datang anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi ada pertemuan anak-anak Allah, tetapi dalam pertemuan itu datang juga iblis. Kita nikmati lagi ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Perlu kita ingat, kita garis bawahi, bukan iblis yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang kepada iblis dan bertanya, "Dari manakah engkau? Dari manakah engkau?" Tanya kepada iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Hal yang luar biasa, di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis." Garis bawahi bahwa Tuhan yang datang kepada iblis, Tuhan yang memulai percakapan itu, Tuhan yang bertanya sekarang kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Betapa senang dan bangga Tuhan kepada Ayub. Dan iblis juga tahu siapa Ayub. Mungkin ada banyak nama Ayub di bumi, tapi iblis tahu siapa Ayub yang dimaksudkan oleh Tuhan. "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Tuhan perkenalkan nama ini kepada iblis. Karena Tuhan bangga, Tuhan senang, Tuhan
bahagia dengan karakter Ayub, cara hidup Ayub yang setia, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tuhan yang memulai percakapan itu. Tuhan katakan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Betapa bangga Tuhan, betapa senang Tuhan dengan kehidupan Ayub ini. Sehingga di dalam perkumpulan anak-anak Allah itu, Tuhan datang berfirman kepada iblis. Mari kita lihat apa tuduhan iblis. Ketika Tuhan sedang senang dengan umatnya yang setia, ketika Tuhan sedang bangga dengan umatnya yang setia, iblis berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah? Inilah tuduhan yang dilontarkan oleh iblis kepada Tuhan. Karena iblis tahu bahwa ada begitu banyak umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang percaya dan jujur takut akan Tuhan hanya karena harta. Setia karena harta, karena dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Itulah sebabnya iblis katakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis tahu hal itu, bahwa ada begitu banyak umat manusia yang hanya mengasihi Tuhan karena mendapatkan sesuatu. Lihat di ayatnya yang ke-10, iblis tambahkan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Inilah tuduhan iblis. Dia setia karena engkau menyertai, engkau memberkati, engkau melindungi, karena harta kekayaan yang engkau berikan. Dan telah terbukti melalui pengalaman iblis sendiri bahwa ada banyak yang seperti itu. Tetapi ketika kehilangan semua itu, mereka mengutuk Tuhan. Iblis menuduh Ayub setia kepada Tuhan karena harta. Namun di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi, jawab Tuhan, maksud saya iblis menambahkan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, luar biasa. Iblis meminta supaya Tuhan melakukan tindakan ini. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Tapi Allah yang pengasih penyayang tidak mungkin melakukan itu. Dia tidak ingin umatnya menderita, tetapi dia sangat senang dan bangga ketika umatnya menderita dalam kejujuran, dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan. Apakah Tuhan melakukan ketika iblis katakan, ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya? Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tuhan tidak melakukannya. Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukannya. Maka firman Tuhan kepada iblis. Jadi Tuhan tidak melakukan itu. Tawaran iblis untuk Tuhan sendiri yang datang dan mengambil apa yang menjadi milik Ayub. Tapi Tuhan katakan, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tuhan izinkan itu. Karena iblis seharusnya punya kesempatan, punya kekuatan, kuasa untuk melakukannya. Tetapi dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan menjaga Ayub dan keluarganya. Iblis tidak dapat melakukan apa-apa. Dan saat ini, karena iblis menuduh Tuhan bahwa Ayub setia karena dia diberkati oleh Tuhan. Sekarang Tuhan izinkan, silakan. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis. Lalu ini yang terjadi. Pada suatu hari ketika anak-anaknya lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya. Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Ayat 19 dan 18.
Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup, dan dari seberang padang gurun rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hartanya habis, anak-anaknya juga meninggal. Namun yang terjadi di ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sampai pada titik ini Ayub menang. Saudara, suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil di sini, bahwa kehidupan kita diperhatikan oleh segenap surga. Itulah sebabnya ketika Ayub hidup suci, saleh, setia kepada Tuhan, Tuhan dengan bangga memperkenalkan kepada iblis, dan inilah yang terjadi. Oleh karena kesalehan, kesetiaan, kejujuran Ayub, Ayub diizinkan untuk menghadapi masalah ini. Kehilangan harta, kehilangan anak-anak. Saudara bisa bayangkan bagaimana terkejut Ayub. Ayub tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di surga. Di dunia dia sementara hidup bahagia, aman, damai dalam lindungan Tuhan. Ada harta, ada anak-anak, sehat dan kuat. Dia tidak tahu bahwa di surga sementara terjadi percakapan, bahwa Tuhan bangga, senang dengan kehidupannya. Dan iblis menuduh Tuhan bahwa Ayub setia karena dijaga oleh Tuhan. Dan pada titik ini Ayub membanggakan Tuhan. Segenap surga memperhatikan dengan penuh perhatian yang sungguh-sungguh. Apakah benar yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Ayub benar-benar setia meskipun hartanya diambil, anak-anaknya diambil daripadanya. Dan telah terbukti benar. Segenap surga bersuka cita. Tuhan dan malaikat-malaikatnya bersuka cita oleh karena Ayub menang. Saudara bisa bayangkan ketika kita nonton pertandingan bola kaki antara Indonesia dan Korea. Ketika Indonesia bisa memenangkan pertandingan, betapa bahagia kita semua. Itu yang terjadi. Ketika Ayub menang, betapa bahagia di surga. Surga bersuka cita bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan benar adanya. Ayub setia, Ayub jujur, saleh, takut akan Tuhan, bukan karena harta, tetapi dia benar-benar mengasihi Tuhan. Lalu terjadi lagi pertemuan. Saudara, ini luar biasa ceritanya. Setelah diserang habis-habisan harta milik Ayub, anaknya meninggal, terjadi lagi pertemuan di surga. Di dalam pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis. Tuhan lagi, lihat, Tuhan yang datang lagi kepada iblis. Bukan iblis yang melaporkan, tapi Tuhan yang datang lagi kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, dan demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau, Tuhan katakan kepada iblis, meskipun engkau membujuk aku, kata Tuhan, melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Meskipun engkau membujuk aku, atas bujukan iblis supaya Tuhan izinkan iblis untuk menyerang Ayub, mengambil kekayaannya. Namun saudara, iblis belum menyerah. Tidak menyerah sampai di situ. Itulah sebabnya di ayat yang keempat pasal 2 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Lalu Tuhan katakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, kata iblis kepada Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Iblis membujuk Tuhan lagi dan menuduh Tuhan bahwa kalau dia sakit, tidak mungkin dia akan setia lagi kepada Tuhan. Orang bisa kehilangan harta. Kalau sakit, orang bisa jual harta semua demi mempertahankan kesehatan. Harta habis, yang penting sehat. Itu yang iblis katakan. Orang, karena dia berpengalaman,
Ada banyak orang seperti itu. Demi mempertahankan kesehatan, dia jual semua. Dia buat apa yang terbaik supaya dia bisa sehat. Tapi Tuhan katakan, oke, sekarang silakan. Itu semua ada di tanganmu, sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudaraku yang kekasih, inilah tuduhan-tuduhan iblis yang dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Karena iblis tahu bahwa ada begitu banyak yang mengaku umat Tuhan, mengaku mengasihi Tuhan, tetapi ketika kehilangan harta, kehilangan anak akan mengutuki Tuhan. Dan iblis tahu bahwa ketika orang yang setia kepada Tuhan kehilangan kesehatan, pasti dia akan mengutuki Tuhan. Dan Tuhan izinkan iblis melakukan itu. Kenyataan yang terjadi, Ayub sekali lagi menang. Surga bersuka cita. Kalau dibandingkan dengan keadaan saya kalau nonton pertandingan bola kaki, sering saya tidak suka nonton karena agak tegang jantungan untuk nonton pertandingan itu. Saya lebih suka reviewnya. Kalau sudah menang baru saya nonton. Saya bisa bayangkan peristiwa ini terjadi ketika iblis datang kepada Ayub dan menghancurkan kesehatan Ayub. Di surga begitu tegang, apakah Ayub akan tetap setia? Apakah Ayub akan tetap mempertahankan kebenaran ini? Dan surga bersuka cita karena Ayub menang. Ayub menang. Bahkan saudara, kita lihat di dalam Ayub 13 ayat 15. Saya suka dalam kutipan King James Version karena dikatakan, "Though he sell me, though he slay me, yet will I trust in him." Meskipun dia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Ini perkataan Ayub. Meskipun dia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih, suatu pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Tuhan sanggupkah saya hidup sebagaimana Ayub telah hidup? Dan berkata, meskipun dia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Sekalipun ia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Ayub hidup saleh, jujur, takut akan Allah. Dan dia telah menghadapi kesulitan yang berat, yang dapat dipikul oleh manusia, yang dapat ditanggung oleh manusia. Sangat berat. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan. Kehilangan kesehatan. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Dan berkata, sekalipun dia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Itulah doa saya juga. Tuhan tolong supaya saya memiliki iman Ayub. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Dan seperti Paulus di dalam tulisannya dikatakan bahwa karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Itulah sebabnya dia katakan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati pun adalah keuntungan. Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Allah pencipta langit dan bumi, sumber segala sesuatu. Dialah sumber kehidupan kita. Dia pemilik kehidupan ini. Kalau dia izinkan itu terjadi, saya siap untuk lakukan. Saya tetap percaya kepadanya, membiarkan dia bahagia di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Ayub menderita, Ayub penuh dengan kesusahan, namun Ayub tidak mati. Harta dikembalikan kepada Ayub 2 kali lipat. Anak-anak pun dikembalikan kepada Ayub.
Begitu juga dengan Abraham. Di dalam masa tua, sangat sulit Abraham menghadapi tantangan itu untuk membunuh anaknya sendiri. Tetapi Ishak tidak mati. Tuhan tidak mengizinkan Ishak mati. Tuhan tidak mengizinkan Ayub mati. Ishak dikembalikan kepada Abraham. Tetapi saudaraku yang kekasih, tahukah saudara dan saya bahwa Yesus Kristus telah meninggalkan surga, tinggalkan segala sesuatu yang ada di surga, terpisah dengan Bapa di surga, datang ke dunia ini menderita untuk saudara dan saya, mengambil posisi sebagai manusia, menanggung semua penderitaan yang dapat dialami oleh manusia. Malaikat berpasukan siap untuk menolong Yesus, untuk menyelamatkan Yesus, untuk mengambil Yesus dari salib. Tetapi Tuhan tidak izinkan itu terjadi, karena Yesus harus mengalami kematian. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 5. Saudara-saudara yang punya Alkitab, bisa saudara baca. Filipi 2 ayat 5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Bukan mati di pancung, tetapi bahkan mati di kayu salib. Suatu kematian yang paling hina. Bukan hanya sampai pada penderitaan, tapi Yesus Kristus terpisah dari Allah, kehilangan kehormatan surga, menderita dengan manusia, bahkan mati di kayu salib. Itulah yang Rasul Paulus ingin untuk kita renungkan bersama. Biarlah kita memiliki pikiran, biarlah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Penuh kerendahan hati, siap melakukan apapun untuk menyenangkan Tuhan. Berapa di antara kita yang ketika kehilangan jabatan, contohnya, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kita mulai meragukan Tuhan dan bahkan menyangkal kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita memiliki pikiran Kristus, yang walaupun dia adalah Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu patut untuk dipertahankan. Mengosongkan dirinya, datang ke dunia ini menjadi seperti manusia, mengalami penderitaan bahkan mati di kayu salib. Ellen G. White menuliskan dalam buku Desire of Ages, halaman 225. Dari semua anugerah yang surga dapat limpahkan kepada manusia, persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya adalah kepercayaan paling berharga dan kehormatan yang tertinggi. Persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya adalah kepercayaan yang paling berharga dan kehormatan yang tertinggi. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan.
1 Korintus 4 ayat 9. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Inilah yang kita perlu renungkan, sebagaimana yang dimintakan oleh Rasul Paulus. Renungkan ini, supaya kita memiliki pikiran Kristus, hidup dengan penuh rendah hati. Hidup dengan rendah hati, menyenangkan Tuhan apapun yang terjadi. Kita serahkan selalu kepada Tuhan. Karena ingat, kita menjadi tontonan bagi malaikat-malaikat dan manusia. Memperhatikan kita, kehidupan kita diperhatikan oleh malaikat surga. Apakah kita sementara menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita sementara menyakiti Dia? Tentunya ini adalah pelajaran yang berharga bagi saya sendiri secara pribadi. Untuk saya mohon pertolongan Tuhan, menguatkan saya di dalam perjalanan iman ini, menyadarkan saya bahwa saya sementara diperhatikan oleh malaikat surga, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, saya akan tetap berserah, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan hanya karena harta, jangan hanya karena jabatan dan lain sebagainya, saya meninggalkan Tuhan, saya melupakan Tuhan. Pelajaran Ayub menjadi pelajaran yang berharga bagi saya, untuk saya hidup menyenangkan Tuhan, hidup suci saleh, hidup takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan meskipun dalam penderitaan. Jika ada di antara kita yang sementara mengalami masalah, mengalami tantangan hidup, ingatlah bahwa Ayub bukan hanya menikmati kesenangan oleh karena kesalehan, oleh karena kejujurannya. Dia juga menghadapi tantangan, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatannya. Jika kita pun jujur dalam pekerjaan kita, ketika kita setia kepada Tuhan, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, lalu kehilangan ini dan itu, kita boleh dikuatkan melalui kisah Ayub, bahwa Tuhan bersama dengan kita, dan berkata seperti Ayub, sekalipun dia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Yesus adalah penolong kita. Yesus tidak akan pernah biarkan kita. Iblislah yang membujuk. Iblislah yang membujuk supaya kita diuji. Benarkah kita setia kepada Tuhan? Ataukah kita hanya setia karena jabatan? Benarkah kita setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ataukah kita hanya setia karena kekayaan, karena harta? Semua akan diuji. Tapi saya berdoa supaya saudara dan saya setia kepada Tuhan karena benar-benar mengasihi Dia, benar-benar mencintai Tuhan kita, penebus dan juru selamat kita. Jika itu adalah komitmen saudara dan saya, mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk tetap tekun di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Karena ingat, kita sementara menjadi tontonan surga. Ketika kita menang, surga bersukacita, surga berbahagia, dan kita menjadi kesaksian bagi dunia-dunia yang lain yang tidak jatuh dalam dosa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Maha Besar Allah di surga, kami sangat bersyukur untuk nasihat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap bertekun di dalam Tuhan, untuk tetap jujur hidup saleh di hadapan Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Engkau menyanggupkan kami. Bukan kami lagi yang hidup, melainkan Tuhan yang hidup di dalam kami. Sebagaimana Ayub telah menyenangkan Tuhan, di dalam penderitaannya dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia hidup jujur dan saleh di hadapan Tuhan. Malaikat Tuhan bersuka cita oleh karena kemenangan Ayub. Kiranya itu menjadi bagian kami, Tuhan. Biarlah kami lebih mengasihi Tuhan dari apapun yang ada pada kami saat ini. Kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Hidup dengan rendah hati. Kami tahu siapa yang kami percaya.
Kami tahu bahwa Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kami, Allah yang telah memberikan pekerjaan ini kepada kami, akan menuntun kami untuk tetap setia, untuk terus maju di dalam perjuangan iman ini, dan menjadi teladan dimanapun kami berada. Tuhan Bapa di surga, diberkatilah pimpinan, staf, dan seluruh karyawan Rumah Sakit Advent Bandung ini. Biarlah kami memiliki tekad yang sama untuk hidup rendah hati sebagaimana Yesus Kristus telah hidup, telah meninggalkan surga, datang ke dunia ini, bahkan mati di kayu salib. Biarlah kami dengan penuh kerendahan hati saling melayani satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena kami ingin hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terimalah permohonan kami ini Tuhan, dan tuntunlah kami untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan tekad kami ini, janji kami ini, untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dalam keadaan apapun. Biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, Tuhan bahagia melihat kehidupan kami yang berserah, yang percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau akan terus bersama kami, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami. Dan kami percaya bahwa di dalam setiap program Rumah Sakit Advent Bandung ini, Tuhan telah berkati ketika mereka mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama. Di hari-hari ke depan mereka akan melihat bahwa betapa Tuhan baik dan terus menyertai mereka dengan setiap keberhasilan, dengan setiap jiwa yang Tuhan tuntun ke rumah sakit ini untuk disembuhkan, bukan hanya fisik, tetapi disembuhkan secara rohani, disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.